adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Anggi Prasetya. Dan kakak akan membacakan dongeng tentang pohon kehidupan. Disimak ya ceritanya. Dahulu kala di hutan nan lebat terdapat berbagai jenis hewan yang tinggal di sana. Seluruh hewan tinggal dengan riangnya di dalam hutan tersebut. Sebab hutan tersebut masih asri, nyaman, dan belum pernah terjamah oleh tangan-tangan jahil manusia. Tak jauh dari hutan lebat itu terdapat sebuah pemukiman. Orang-orang yang berada di pemukiman itu ada yang bertanam dan ada juga yang berburu. Namun ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki berumur 10 tahun. Sang ayah bekerja sebagai petani, namun sesekali sang ayah mencari kayu bakar di hutan. Dan suatu ketika sang anak terheran-heran melihat sang ayah yang membawa kapak besar menuju hutan. Sang anak pun bertanya kepada sang ayah, "Ayah, mengapa ayah membawa kapak besar ke hutan?" Tanya sang anak. "Seperti biasa, ayah ingin mencari kayu bakar di hutan," jawab sang ayah. "Biasanya ayah hanya membawa sebilah parang kecil jika ingin mencari kayu bakar. Lalu, kenapa sekarang membawa kapak besar?" Tanya si anak lagi. Mendengar pertanyaan sang anak, sang ayah pun tidak menjawab dan langsung bergegas pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, ternyata sang ayah tidak mencari kayu bakar, melainkan menebang pohon-pohon besar yang ada di hutan. Lalu dikirim ke kota sebagai bahan baku pembuatan kertas. Keesokan harinya, saat ayah pergi ke hutan lagi, diam-diam sang anak pun mengikuti ayahnya ke hutan. Sesampainya di hutan, sang anak sangat terkejut melihat sang ayah menebangi hutan yang besar pohon-pohonnya. Anak pun sangat terheran-heran. Lalu sang anak pun berkata, "Ayah, mengapa ayah menebangi pohon-pohon itu? Apa ayah tidak tahu kalau pohon itu adalah rumah bagi hewan-hewan di hutan ini? Jika ayah terus-menerus menebangi pepohonan yang ada di hutan ini, kesuburan tanah pun hilang. Dan keanekaragaman pun hayati akan terganggu ya. Bukankah pepohonan bagian dari sumber oksigen kita ya?" Pohon itu juga akan menangis ya jika ayah menebanginya terus-menerus. Sang ayah pun tetap menyelesaikan penebangan hutan tersebut. Dan pada saat itu juga sang ayah tidak menghiraukan perkataan sang anak. Beberapa hari kemudian, hujan pun turun. Begitu lebat di desa tersebut,
perlahan air sungai mulai naik. Air hujan yang turun dengan derasnya pun tak tertampung lagi oleh pepohonan yang ada ataupun yang masih tersisa di hutan. Karena dengan begitu dapat mengakibatkan banjir. Rumah-rumah banyak yang terendam dan tanah pun dapat mengakibatkan longsor. Sejak kejadian tersebut, akhirnya sang ayah sadar bahwa pohon selain sebagai sumber kehidupan, pohon juga sebagai penyelamat jika terjadi hujan yang lebat. Setelah kejadian itu, sang ayah pun tidak menebangi pohon-pohon besar lagi. Dan sang ayah pun sejak saat itu menjadi penggerak bagi masyarakat di desa tersebut untuk tidak lagi menebang hutan sembarangan dan selalu melakukan penanaman kembali jika ada hutan-hutan yang gundul. Amanat atau pesan yang dapat kita ambil ialah hendaknya sejak dini kita menanamkan sifat kepedulian terhadap berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk pepohonan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Berbuat baik dan pedulilah terhadap semua yang kepedulian tersebut akan kembali kepada kita nantinya. Jangan menebang pepohonan yang ada di hutan karena itu termasuk sikap yang tidak baik. Tidak peduli terhadap populasi hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut dan akan mengakibatkan banjir serta tanah longsor sehingga akan berdampak ke perusakan lingkungan pula. Terima kasih, sampai jumpa kembali.